Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu terdiri dari saya sendiri, Deni Oktarina, NPM 77, dan rekan-rekan saya bernama Resti Widiawati NPM 83, Septi Wulansari NPM 71, Rinda Dias Astuti NPM 75, Rizkiah Pertiwi NPM 74, dan Hana Ufairo NPM 76. Materi yang pertama akan disampaikan oleh moderator. Materi pertama yaitu tentang masalah. Masalah merupakan suatu penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat berupa penyimpangan antara teori dengan praktik, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, dan penyimpangan antara pengalaman di masa lampau dengan pengalaman yang terjadi sekarang. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rizkiah Pertiwi, Resti Widiawati, Septi Wulansari, Hana Ufairo, dan Rinda Dias Astuti. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dikarenakan peneliti kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai penelitiannya. Peneliti kualitatif yang baik, ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya dan selanjutnya, mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan bergelombang pada situasi sosial yang diteliti. Baik, langsung saja. Di sini saya Resti Widiawati akan menjelaskan tentang fokus penelitian. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Bentuk rumusan masalah. Dalam peneliti kualitatif seperti yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Namun, demikian setiap peneliti, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek yang lain atau konteks. Berikut adalah contoh rumusan masalah dalam proposal penelitian kualitatif tentang suatu peristiwa. 1. Apakah peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial atau setting tertentu? Itu dinamakan dengan rumusan masalah deskriptif. 2. Apakah peristiwa itu diorganisir dalam pola-pola organisasi sosial tertentu? Itu dinamakan dengan rumusan masalah asosiatif atau hubungan yang akan menemukan pola organisasi dari suatu kejadian. Judul penelitian kualitatif. Judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam serta menemukan hipotesis dan teori. Contoh judul penelitian berikut ini. Contoh judul penelitian kualitatif antara lain mengembangkan model perencanaan yang efektif di era otonomi daerah, organisasi pemerintah yang efektif dan efisien di era otonomi daerah, membangun iklim kerja yang kondusif, mengembangkan kepemimpinan berbasis budaya. Jadi, dari pembahasan di atas, dapat kelompok kami simpulkan bahwa setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, selalu berangkat dari suatu masalah. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan
terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga, sehingga harus diganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dengan judulnya diganti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum